Support atau resisten merupakan area di mana harga akan tertahan dan mengalami pembalikan arah. Untuk lebih jelasnya, let's go! Selamat datang di DOS 168. Saya Fauzan. Video kali ini kita akan belajar bersama memahami support atau resisten dan jenis-jenisnya. Biasanya berdasarkan Fibonacci yang kita ambil 0,38, 0,5 dan 0,61. Nah, sekarang prinsip dasar entry market. Kenapa support resisten ini dasar dalam entry market? Entry market itu ya buy atau sell ya. Nah, prinsip dasarnya buy di support apabila harga sedang naik uptrend, maka entry buy di area support atau mendekatin support. Ini prinsipnya. Jangan salah ya. Tren turun malah buy, ngelawan tren ya, beresiko. Oke, setelah kita tahu tren, pertama kali analisa teknikal itu tren, harus tahu major tren dan minor. Kita cari major, minornya untuk entry, koreksi berarti minor ya. Nah, ini mayornya uptrend, minornya yang koreksi ini ya. Ketika market sedang uptrend, dasarnya berarti kita buy di dekat atau area support. Jadi bicara support resisten bukan satu level harga, tapi area. Oke. Nah, terus downtrend berarti sell di dekat, mendekatin atau area resisten. Oke, ini prinsip dasarnya. Jangan kebalik-kebalik Bapak ya. Ini teorinya. Ketika lagi tren naik, Bapak tinggal incar yang namanya buy. Buy-nya di mana? Di dekat support. Sebelum mendekatin support, bukan di bawah support, berarti itu udah tembus. Oke. Nah, ketika tren lagi turun, Bapak Ibu fokus sell aja. Sellnya di mana Pak? Sell di dekat atau mendekatin sebelum resisten atau di area resisten. Nah, supportnya mana Pak? Resistennya mana? Nah, nanti kita belajar support resisten kan sekarang, nanti penerapannya ya. Nah, terus ada resisten become support, biasanya disingkat RBS, dan support become resisten. Nah, ini perlu Bapak Ibu juga tahu. Ketika resisten ini ditembus atau di breakout, anggap ini resisten ya. Nah, ini harga naik, resistennya ditembus nih ya. Nah, resisten yang ditembus ini berubah menjadi support. Namanya resisten become support. Oke. Sebaliknya, ketika support di breakout atau ditembus, fungsinya berubah jadi resisten. Ya. Nah, nanti saya tunjukkan ya. Yang terakhir ini yang paling penting Bapak Ibu. Bagaimana cara menentukan atau mengetahui support resisten yang kuat? Memang di market, di grafik itu support dan resisten banyak sekali. Tapi yang kuat mana sih Pak? Ciri-cirinya seperti apa sih support resisten yang kuat? Agar saya kalau buy di support yang kuat, stop loss-nya nggak kena, nggak tembus supportnya, susah tembus, malah potensi naiknya yang besar. Nah, kita harus tahu cara mencari support dan resisten yang kuat. Ya, ini penting ya. Ciri-ciri yang pertama, support resisten yang kuat, kita dapat melihat swing high dan swing low. Nah, kembali lagi ya, support resisten ya, swing high dan swing low di time frame yang lebih besar. Kenapa? Time frame besar, semakin besar time frame, tingkat akurasinya semakin besar. Oke, jadi ciri-ciri pertama kalau mau cari support resisten yang kuat di time frame besar. Time frame besar itu monthly, weekly, daily. Ini time frame besar. Ya, nggak masalah monthly,
tandain aja support resisten. Weekly, tandain aja support resisten. Daily, tandai aja. Itu kuat kok, time frame besar. Ya. Yang kedua, kita dapat melihat secara visual atau secara kasat mata setelah swing high dan swing low terbentuk, mampu membawa harga berbalik arah dengan range yang cukup panjang. Atau tidak, kalau kuat yang panjang berarti ya. Contoh, ini swing high udah terbentuk ya, breakout low-nya. Nah, resisten ini swing high akan menjadi resisten yang sangat kuat ketika harga ini turun dalam range yang cukup panjang. Ya, turunnya banyak, bahkan mampu menembus mungkin area-area support. Ya, itu cirinya. Sebaliknya, support yang kuat, ya, swing low sudah terbentuk dan menghasilkan pergerakan yang panjang. Ya, nah, itu ciri-ciri support dan resistance yang kuat. Yang ketiga ada biasanya saya menentukan yang namanya cluster, tumpukan support dan resisten. Jadi cluster lebih dari satu support dan resisten ya. Nah, itu nanti di pertemuan terakhir ya. Nah, support dan resisten klasik ini dapat kita gunakan sebagai area target maupun stop loss. Jadi fungsi dari support resisten ini sebagai area target dan stop loss. Jadi penting ya, kita tidak bisa entry market kalau kita tidak tahu yang namanya support resisten. Dan kita berbahaya kalau support resisten ini salah ya. Salah yang tadi ya, validnya support resisten ini kan berdasarkan swing. Nah, tren juga. Oke. Jadi urutannya tren dulu. Kalau tren udah benar, baru nentuin support resisten. Nah, tren yang benar ya swing coding tadi. Setelah swing dan coding udah valid, di sanalah support resisten. Baik, yang dimaksud support resisten yang kuat, ciri-cirinya seperti apa, Pak? Jika ada pertanyaan, silakan komen di bawah ini. Follow juga sosial media kita, fs.trader_community. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Salam profit. FS Trader Community.